Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Tema kali ini kita akan bicara power factor. Apakah power factor itu dan kenapa power factor harus tinggi? Kemudian bagaimana cara memperbaiki power factor? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul. Dalam bidang ilmu kelistrikan, power factor sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mendalami atau yang berkecimpung di bidang ini. Ya, tapi bagi yang belum pernah berkecimpung, di sini dijelaskan apa itu power factor. Ya. Bagi yang sudah mengetahui power factor bisa untuk merefresh pengetahuannya. Daya aktif, reaktif, dan daya semu. Ya. Kita lihat definisinya. Mulai dari power factor dulu. Power factor adalah perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Ya. Kemudian daya aktif adalah daya sesungguhnya yang dipakai oleh peralatan dengan satuan watt. Lanjut, daya reaktif atau var, satuannya var ya, adalah daya yang dibutuhkan untuk membuat medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif, misalkan trafo, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya. Satuannya var ya, volt ampere reaktif. Daya semu ya, satuannya VA. Daya semu atau daya nyata adalah daya yang diberikan oleh PLN ya, satuannya VA. Contoh, daya rumah 450, 900, 1200, 2200, dan seterusnya. Daya VA ini biasanya satuannya dipakai oleh sumber-sumber listrik, misalkan trafo atau generator ya. Kalau watt adalah daya dari peralatan. Sekarang rumusnya. Watt sama dengan VA kalikan power factor ya, seperti ini. Watt itu daya nyata seperti tadi, VA adalah daya semu, power factor adalah cos-nya, besarnya kita asumsikan 0,8. Jadi power factor dari persamaan itu adalah perbandingan antara watt dan VA ya, seperti itu. Nah, sekarang kita asumsikan ya, sebagai gambaran untuk membedakan daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Kita lihat sebuah gelas yang berisi, katakanlah ini Coca-Cola ya, yang diisi sampai penuh termasuk busa-busanya. Jadi cairannya saja ini kita umpamakan adalah ini ya, watt. Kalau yang cairan dan busa itu adalah VA, daya semu. Jadi kalau kita gambarkan, ini cairannya, yang murni cairan, daya aktif dalam satuan watt. Kemudian busanya, daya reaktif, satuannya var tadi. Kalau di total ada ya daya semu, VA. Ya, gambarannya seperti untuk memudahkan perbedaan antara watt, VA, dan var. Ya, seperti ini. Sekarang kalau kita lihat segitiga daya, ya, bagi mereka yang berkecimpung di bidang listrik sudah tidak asing lagi dengan daya segitiga daya ini. Yang sumbu X adalah watt, sumbu Y nya var ya, atau daya reaktifnya, kemudian sumbu yang di garis miring ini adalah daya semunya. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini jadi P ditambah Q dikuadratkan ya. Kalau kelanjutannya adalah S sama dengan V kali I, P, V kali I cos Q, Q, V kali I sin Q. Ini adalah rumus pokok dari segitiga daya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Misalkan motor 37 kW ya, dengan power factor 0,7 ya. Ring power factor itu kalau secara angka adalah dimulai dari 0 sampai 1. Tapi dalam kenyataannya tidak ada yang power factor sampai 0 itu. Jadi kisarannya realnya itu sekitar yang rendah itu 0,5 atau 0,4 sampai ke 1 yang tertinggi, yaitu kalau bebannya sudah bersifat resistif. Tapi kalau ada induktifnya, power factor 0,95 itu sudah bagus ya. Dan PLN ngasih batasan yaitu 0,85. Kalau di atasnya 0,85 pelanggan ini tidak kena denda, tapi kalau di bawah 0,85 pelanggan itu akan kena
denda tagihan kafar. Ya, nanti kita lihat. Ini contoh dengan power factor 0,7 dan power factor 0,85. Kita bandingkan nanti dengan motor 37 kW. Ya, kita hitung PVA kali 0,7. Ya, kita masukkan angka-angkanya 37 kW dibagi 0,7 ya. Ketemu 52,86. Jadi P-nya daya semuanya ketemu sekian. Kalau kita hitung dari angka 52,86, kita masukkan ke rumus ini, P-nya kita ambil jalan singkat ya dengan rumus ini, VA kuadrat buat kuadrat VAR kuadrat, kita masukkan ketemu Q-nya 37,6. Ini adalah daya reaktifnya sebesar ini 37,67 ya. Jadi dengan 0,7 power factor, kafarnya 37, dengan daya motor 37, daya semuanya 52. Nanti kita bandingkan dengan power factor 0,85. Kita naikkan power faktornya ke yang lebih tinggi ya. Kita masukkan angka-angkanya, VA-nya kita masukkan, power faktornya, benar ketemu daya semuanya dengan rumus tadi ini, kita ambil secara singkat ya, ketemu 43,5, sehingga di sini sesuai dengan rumus ini tadi daya reaktifnya adalah 22,87. Nah, di sini bisa dibandingkan ya. Daya reaktifnya makin besar power factor, makin kecil daya reaktif. Ya, ini makin kecil ya daya reaktifnya. Jadi paling tidak dengan menaikkan power factor, tagihan dari daya reaktifnya akan mengecil. Seperti itu. Sekarang kita lihat arus. Sekarang kita coba menghitung arus yang mengalir pada motor itu. Ya, di sini rumus untuk menghitung P akar 3 V kali cos pi. Ya. Harusnya kita keluarkan P dibagi dengan akar 3 V cos pi. Kita masukkan angka-angkanya, 37 kW, akar 3 1,73, tegangannya 380. Ini rumus untuk 3 pas ya. Cos pi-nya 0,7, ampernya ketemu 80,4. Ya. Dengan 0,7 ketemu 80,4. Sekarang dengan cos pi 0,85 kita masukkan. P-nya tetap 37, akar 3, tegangannya tetap 380, cos pi-nya pakai 0,85. Dihitung ketemu 66,2. Bisa dibandingkan arusnya, makin besar power factor, makin kecil arus yang mengalir. Ya, seperti ini. Arusnya akan lebih kecil lagi. Ini akan memberikan keuntungan pada kita ya. Jadi peralatan-peralatannya itu tidak perlu menggunakan ukuran yang besar. Misalkan kabelnya, kalau pakai cos pi 0,7, ukuran kabelnya harus mampu menampung 80,4 ampere. Tapi dengan cos pi yang naik, menggunakan kabel yang lebih kecil sudah aman. Ya, seperti itu kegunaannya. Jadi kesimpulan dari power factor, yang pertama, makin besar power factor, makin kecil daya reaktifnya, sehingga tagihan listrik makin berkurang atau bebas penalti. Ya, seperti tadi dijelaskan, batasan dari denda kafar PLN itu adalah 0,85. Kalau di atas 0,85 tidak kena denda atau tidak ada tagihan untuk tagihan kafarnya, tapi kalau di bawah ini akan muncul tagihan. Seperti itu. Sekarang kesimpulan yang lain, makin besar power factor, makin kecil arus yang mengalir, seperti yang dijelaskan tadi, sehingga kebutuhan kapasitas peralatan lebih kecil, mulai dari ukuran kabelnya, ukuran MCB-nya. Ya, kalau tadi misalkan dalam contoh di atas motornya 37 kW, ukuran MCB-nya jelas berbeda kalau power faktornya lebih tinggi. MCB-nya tidak terlalu besar. Kemudian ukuran proteksinya, ya. Proteksi maksudnya misalkan over relay-nya atau proteksi-proteksi yang lain, proteksi hubung singkat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tegangan drop, ya. Tegangan yang drop yang terjadi otomatis lebih kecil kalau arusnya lebih kecil, ya.
rugi-rugi dalam bentuk panas juga akan mengecil. Rugi-rugi dalam bentuk panas misalkan trafo ya, akan ada panas yang terbuang karena belitan atau karena inti trafonya ya. Salah satu contoh seperti itu. Atau rugi-rugi belitan di kumparan motor atau generator, semuanya dalam bentuk kerugian dalam bentuk panas ya. Jadi power factor bisa diperbaiki dengan membuat kapasitor bank ya. Untuk kapasitor bank bisa dilihat di video-video yang lain, sudah pernah dibahas ini ya, di channel ini juga. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.